Balik lagi di Sira Channel. Buat teman-teman yang belum nonton video awalnya, bisa cek dulu di deskripsi. Biar nggak terlalu lama basa-basinya, langsung aja deh kita mulai. Hey ho, let's go. Beberapa hari kemudian Nashimoto mendapat surat tantangan untuk menentukan siapa yang terkuat di sekolah tersebut. Nashimoto pun melakukan persiapan untuk mengalahkan orang tersebut. Kemudian Mayuyu pun langsung diwawancarai bersama 3 orang dari member Nogizaka 46. Akan tetapi karena para member yang lain tidak ingin Mayuyu yang terus-terusan disorot, para member yang lainnya pun lebih banyak berbicara sampai Mayuyu gak dapat berkata sepatah kata pun. Singkat cerita, Mayuyu melihat Nashimoto, kemudian menghampirinya, dan ternyata Nashimoto melakukan hal itu karena kalah dalam pertarungan sebelumnya, sehingga teman-temannya yaitu Futoshi dan Shinpei ditahan. Karena pemimpinnya yang sekarang menyukai Ayarin, mereka berdua pun dipaksa harus menyukai Ayarin juga. Di sisi lain, Mayuyu sedang briefing sebelum melakukan acara variety show. Mengetahui kalau Mayuyu bakal dijepit oleh jepitan jemuran, manajernya pun menolaknya dan menyuruh Mayuyu supaya tidak mengikuti acara tersebut. Kemudian para member Nogizaka yang lainnya pun senang karena nanti Mayuyu nggak dapat disorot kamera sama sekali. Di malam harinya, Mayuyu menghubungi Utamaro dan menanyakan tentang berbagai macam kesulitan yang dihadapi ketika menjadi seorang center. Keesokan harinya, direktur marah dengan manajer dan Mayuyu karena nggak melihat Mayuyu di acara variety show. Lalu di variety show berikutnya, Mayuyu pun ikut untuk merebut posisi center dan supaya diterima oleh member Nogizaka yang lainnya. Sementara itu, Nashimoto sedang berjuang untuk mencapai posisi puncak. Nashimoto pun harus berjuang menyeimbangi badannya dengan mata tertutup di mana terdapat pakaian yang belum pernah dicuci di depannya. Kemudian berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan kedua sahabatnya dapat kembali. Di sisi lain, Mayuyu juga memenangkan variety show melawan member Nogizaka yang lain. Kemudian dirinya diterima lagi sebagai center oleh para member Nogizaka yang lainnya. Keesokan harinya, Mayuyu mengucapkan selamat kepada Nashimoto. Setelah itu, Mayuyu pun mendapat informasi kalau dirinya bakal melakukan solo debut. Solo debut? Di dalam kelas, Mayuyu menyuruh Nashimoto untuk menyerahkan formulir untuk membuat rencana apa yang harus dilakukan ketika lulus sekolah. Karena Nashimoto masih bingung mengenai masa depannya, jadi di dalam kelas itu hanya Nashimoto seorang yang belum menyerahkannya. Setelah pulang sekolah, Mayuyu pun ngejalanin jadwal rutinitasnya sebagai idol dan mengisi suara radio sama seperti biasanya. Dalam siaran radio itu, para penggemar dibolehkan menelpon Mayuyu untuk mengatakan kegelisahannya. Di sisi lain, ternyata pacarnya Asari sebenarnya juga menyukai Mayuyu. Demi menjaga identitas asli kakaknya, dirinya pun mematikan siaran radio tersebut. Shin pun kemudian beralih lagi, di mana yang menelpon Mayuyu pada siaran itu adalah muridnya, yaitu si Nashimoto. Meskipun menggunakan nama samaran, tapi sebagai gurunya pasti mengetahui kalau itu adalah Nashimoto. Nashimoto pun langsung ngomong kepada Mayuyu kalau dirinya tuh udah nyerah ngejar impiannya. Singkat cerita, setelah siaran radio, Mayuyu pun merasa gagal menjadi guru karena dia nggak tahu kesulitan apa yang dialami oleh para muridnya. Di malam harinya, Mayuyu pun kecewa dengan dirinya sendiri. Mayuyu pun memberanikan diri keesokan harinya untuk menanyakan hal yang sama kepada Nashimoto. Akan tetapi Nashimoto pun malah semakin kesal dengan Mayuyu. Singkat cerita, Mayuyu kembali melakukan siaran radio. Kemudian, dirinya berniat menyemangati Nashimoto lewat siaran radionya. Nashimoto pun dengan serius mendengarkan setiap kata per kata yang diucapkan oleh Mayuyu. Nashimoto pun sedikit demi sedikit mulai ngerasa kalau dirinya disemangati oleh Mayuyu secara langsung. Mayuyu pun juga mengatakan kalau dirinya akan melakukan solo debut. Solo debutすることになりました。 Makanya, dia pun juga harus berusaha. Setelah siaran radio berakhir, Mayuyu langsung bergegas menuju sekolah. Karena hari itu adalah hari terakhir, di mana seluruh siswanya harus menyerahkan formulirnya. Di tengah perjalanan, Mayuyu bertemu dengan Asari dan pacarnya. Tanpa basa-basi, Mayuyu pun langsung meminjam sepedanya supaya bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Akan tetapi sayangnya dirinya tuh terlambat datang ke sekolah dan ternyata Nashimoto sudah menyerahkan formulirnya sebelum batas waktu yang ditentukan. Di sisi lain, Minoru mulai curiga kalau kakaknya Asari itu adalah Mayuyu.
Dia pun dapat merasakan hal itu karena memiliki indera penciuman yang sangat tajam, sehingga dapat mencium wangi parfum yang Mayuyu gunakan. Akibat pengumuman Mayuyu di siaran radio sebelumnya, Mayuyu pun mulai mendapat banyak pekerjaan tambahan, seperti iklan menggunakan kostum Majiska Gakuen, photoshoot, bahkan pemeran dalam sebuah film. Di film tersebut, Mayuyu harus berpasangan dengan Utamaro, sehingga Utamaro meminta waktu latihan berdua bersama Mayuyu. Hal itu dilakukan supaya akting mereka berdua maksimal. Demi mencari popularitas, direktur dari agensi Mayuyu pun malah memanfaatkan momen ini untuk menyuruh wartawan mengambil foto mereka berdua yang sedang latihan, kemudian menyebarkan gosip di koran kalau mereka memiliki hubungan spesial. Nashimoto pun kecewa ketika mengetahui hal itu. Kemudian Mayuyu pun kembali merasa bersalah lagi. Nggak lama kemudian, media pun memberikan klarifikasi kalau hubungan Mayuyu dan Utamaru itu tidaklah benar. Nashimoto pun kembali ceria seperti biasanya. Selain itu, film pun dibatalkan karena biaya yang terlalu mahal, dan direktur juga menginginkan anggaran Mayuyu bisa fokus pada solo debutnya yang akan diadakan nanti. Untuk kelanjutan film Sabadoru, teman-teman bisa lihat di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.